Mio, kamu harus merunduk Mio. Soalnya hantu Upin dan Ipin itu ada di depan kita. Kalau dia melompat, habislah kita bisa kelihatan. Iya kakak, aku sudah merunduk. Yuta, kita begini berhasil atau tidak? Kenapa sih hantu Upin dan Ipin itu belum pergi? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Mio, aduh aku capek sekali Mio. Tapi kakak, kita tidak punya waktu. Soalnya hantu Upin Ipin itu akan bergerak ketika malam. Ayo dong, kita kan sudah selesai mandi. Baby Celine lapar. Kan tadi sudah makan Baby Celine. Ayo kakak, kita bergerak. Semalam kita sudah pergi ke kuburan, tapi kuburan Upin dan Ipin tidak ada. Kita sudah mencari Upin Ipin, dia ada di dalam rumahnya. Tapi mukanya aneh. Katanya malam ini dia akan mau cari Mei Mei. Sebaiknya kita pergi ke rumah Mei Mei yuk. Iya deh. Kalau begitu, ayo Lolo, Lilil, Mio, Baby Celine. Kita harus bergerak. Kita harus beritahu kepada Bapak Polisi dan juga Ibu Iyo kalau si Upin dan Ipin itu ternyata belum meninggoy. Benar-benar ada yang aneh. Apakah mereka itu beneran manusia? Atau mungkin Upin dan Ipin itu adalah dua hantu Yuta. Mereka tidak menyadari kalau mereka meninggoy. Iya, bahkan Upin dan Ipin bisa makan ayam. Aneh, hantu seharusnya tidak bisa makan. Nah, ayo kita selesaikan dulu. Ini benar-benar misteri. Kakak, tunggu. Baby Celine masih di belakang. Kenapa sih? Semalam juga Baby Celine-nya ketinggalan pas mau turun gunung. Dia kan masih baby kakak. Kalau dia tidak bisa cepat mengejar kita, sebaiknya suruh saja dia di rumah Mio. Baby Celine takut nanti hantu Upin Ipin bisa ke rumah kita cari Baby Celine. Bagaimana? Ya sudah deh. Ibu Iyo, apakah ada salah informasi? Salah informasi apa Yuta? Kami kemarin sore sampai di dekat tempat pemakaman, tapi di sana sama sekali tidak ada kuburannya Upin dan Ipin. Mungkin kalian salah tempat, Yuta. Apa mungkin benar salah tempat? Tapi kalau memang sudah dikuburkan, kami ada sampai di rumahnya dan kami melihat Upin dan Ipin. Kalian ini bocah, mungkin kalian salah lihat. Mio, tapi katanya hantu itu akan datang malam ini ke rumahnya si Mei Mei. Ibu Iyo ikut kami dong, kami mau pergi rumah Mei Mei. Kalau bisa panggil beberapa polisi untuk mengamankan rumah Mei Mei. Aduh, kalian ini polisi lagi sibuk, jangan main-main ya, jangan berita palsu Yuta. Mio bagaimana ini? Mereka tidak percaya kepada kita ini seperti anak-anak bagi mereka. Kalau begitu kita bergerak sendiri. Yuta, sebaiknya kita pergi ke rumah Mei Mei sekarang. Rumah Mei Mei dekat kakak, di dekat belakang Yumat. Iya deh. Aduh, seharian jalan kaki. Kalau saja mobil kakak Sakura tidak rusak. Itu gara-gara kamu. Kemarin kamu mengendarainya dan terkena paku Yuta. Benar, makanya bannya bocor. Ya sudah. Ayo kita segera bergegas. Kita beritahu Mei Mei. Baby Celine jangan ditinggal. Kalian terus saja berlari seharian. Baby Celine kan sudah lapar ini. Kita baru berjalan dari rumah sampai kantor polisi saja. Baby Celine sudah teriak-teriak. Ini kita harus pergi ke rumah Mei Mei. Kalau kamu tidak sanggup, pulang saja Baby Celine. Baby Celine sudah bilang Baby Celine takut. Sudah kakak, jangan diomelin. Kita tetap bergerak. Kamu jalan duluan, biar aku yang jagain Baby Celine di belakang. Iya Yuta, kita harus cepat sebelum malam tiba. Ayo Yuta, cepat. Akhirnya sampai juga. Aduh, jalan ke sini memakan waktu sekitar 30 menit. Wah, Mio. Yuta, itu rumahnya si Mei Mei. Kenapa rumah Mei Mei ini penuh dengan ornamen warna merah? Iya, bukankah Mei Mei itu sudah mau peringatan Imlek? Jadi dia pasti tempel merah-merah. Oh, ternyata begitu ya. Iya Yuta, dia keturunan Tionghoa Yuta. Tionghoa dari Malaysia kan? Iya. Mei Mei. Hai Mei Mei, bukain pintu. Mungkin dia tidak ada di rumah Yuta.
Wah, kalau begitu bagaimana ini? Mei, kami lagi mau datang ke rumahmu. Ada yang penting, kami mau sampaikan berita penting. Mei, bukain pintu. Siapa? Saya tidak suka. Kenapa ada yang panggil Mei? Ternyata ada di rumah, syukurlah. Yuta, Mio, kenapa kalian kesini? Mei tidak suka. Ada yang lebih penting, ini bukan masalah suka atau tidak. Tapi sebaiknya malam ini kamu harus sembunyi. Mei tidak suka. Harus sembunyi kenapa? Kami beritahu ya, kalau si Upin dan Ipin malam ini akan datang ke rumahmu. Kamu harus siap sedia ya, Mei. Upin dan Ipin, Mei tidak suka. Bukankah Upin dan Ipin itu kabarnya kemarin kan ketabrak sama mobil? Mei tidak suka. Kamu suka atau tidak suka, kamu harus terima. Yang penting sekarang kami taunya Upin Ipin malam ini akan mencarimu. Dia mengira dia masih hidup dan dia butuh teman. Mei tidak suka. Bagaimana ini, Mio? Dia terus mengatakan tidak suka. Kakak, lihat, ini masih pagi. Sebaiknya kita susun rencana. Mau susun rencana seperti apa? Tunggu, Yuta. Bukankah teman dari Upin Ipin bukan cuma Mei? Mungkin malam ini dia tidak akan ke rumah Mei. Mungkin dia akan pergi ke rumah Mail, Yuta. Kalian ini tidak dengar dari atas pohon ya? Sudah dibilang dia akan mencari Mei malam ini. Mei bagaimana? Mei tidak suka. Aku sudah bilang, kalau kamu mau percaya, ikuti perintah kami. Jadi Mei harus bagaimana? Kalau kamu tidak mau ditangkap sama hantu Upin Ipin, bawa aku masuk. Mei tidak suka. Tapi apa boleh buat? Kalau begitu ikut Mei masuk. Nah, begitu. Wah, rumah Mei bagus banget. Soalnya sudah mau Imlek. Ini kamar siapa? Ini kamar Mei. Kalau sembunyi di sini kelihatannya tidak mungkin. Baby Celine tidak mau masuk. Baby Celine mau di luar. Masuk, Baby Celine. Nah, bagaimana? Wih, kenapa sih kamarnya banyak lemari? Kita bisa masing-masing sembunyi di sini. Mei suka sembunyi di dekat dalam lemari. Mei suka. Jangan, Upin Ipin bisa tahu kalau sembunyi di lemari. Kalau begitu, bagaimana kalau sembunyi di dekat kamar belakang ini? Wah, rumah yang ini kamarnya tidak ada lemari. Ada satu, Mei suka sembunyi di dalam lemari. Jangan sembunyi di dalam lemari. Kami kemarin naik ke atas pohon. Upin dan Ipin tidak bisa mengenali kami dan tidak menemukan kami. Kalau begitu cuman ada yang ini. Yang ini dapur. Bagaimana kalau sembunyi di dapur? Dapur tidak bisa. Soalnya Upin dan Ipin suka makan ayam. Di sana ada ayam. Nanti pasti bakalan ketahuan. Kalau begitu bagaimana kalau di dekat kamar mandi? Mei suka kalau kamar mandi. Tidak bisa. Payah, Mio. Iya, Kakak. Kira-kira di mana ya? Lalu kita mau sembunyi di mana? Sebaiknya kita susun rencana dulu. Upin Ipin itu kalau memang hantu, pasti dia akan langsung teleport ke sini. Tidak perlu berjalan kaki. Benar, Yuta. Tapi, kalau misalnya Mei ditemukan bagaimana? Kita tidak tahu apakah Upin Ipin akan menangkap Mei. Dia hanya bilang mau ke rumah Mei. Tunggu dulu, Mio. Kenapa, Kakak? Aku melihat. Bagaimana kalau kita bertujuh? Kita cuma ada berenam, Yuta. Iya, maksudku kita berenam sembunyi di atas atap rumah si Mei bagaimana? Emangnya ada apa di sana? Kalau misalnya si Upin Ipin datang, kita harus sembunyi di tempat yang tinggi. Benar, Yuta, seperti kemarin kita sembunyi di atas pohon. Kalau sembunyi di kamar pasti bisa ketahuan. Jadi, cepat kita angkut barang-barang yang bisa kita bawa ke atas atap. Benar, kita harus amankan dulu si Mei. Kita suruh Mei keluar dulu dan kita harus cepat ini. Soalnya sebentar lagi sudah gelap. Kita tidak tahu kapan Upin dan Ipin itu akan datang. Benar, Yuta. Mei, keluar. Iya, cepat keluar, Mio. Iya,
Iya, Meme keluar. Meme tidak suka, Meme tidak suka. Apa yang kamu suka? Meme memang tidak suka. Kenapa Upin Ipin malah mau ke rumah Meme? Mungkin Upin dan Ipin kira sudah mau Imlek. Aduh, Meme tidak suka, Meme tidak suka. Sudah, jangan terus bilang tidak suka. Jadi sekarang Yuta, kamu akan menyembunyikan aku di mana? Kata kakak Yuta mau sembunyikan kita semua di atas atap. Atas atap rumah Meme. Itu luas, boleh. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat cari tangga yang panjang. Kita semua naik ke atas atap. Ambil juga perbekalan makanan. Oke Yuta, oke. Nah, kita semua sudah sampai di sini. Semua sudah kita atur kan? Sudah Yuta. Ingat ya, Mio, kamu jagain baby Selin dan juga si Meme. Iya kakak. Kalian Lolo dan Lilit ikut denganku. Sebentar lagi sudah mau malam. Kita harus bersiap-siap. Entah dari mana nanti hantu itu datang. Tapi karena nanti malam mau ronda malam, sebaiknya aku akan tidur dulu. Iya kakak, kamu tidur saja dulu. Kak Yuta bangun. Bikin kaget, ada apa? Wah, sudah malam. Iya Yuta, kami takut Yuta. Kenapa sih? Sudah malam begini baru panggilin. Untung saja dekor rumahnya si Meme penuh dengan lampu lampion. Jadi tidak begitu gelap. Soalnya kan nanti mau perayaan Imlek. Sudah ditunggu begitu lama. Tapi kenapa ya hantu Upin Ipin belum muncul juga? Aduh, tidak kelihatan sama sekali. Ayo Upin. Mio, hantunya datang. Mei. Gawat. Meme tidak suka. Mereka beneran datang. Lalu kita harus bagaimana Yuta? Sembunyi di sini. Baby Celin juga takut. Jangan bersuara ya. Dia tepat ada di dekat bawah. Mei. Kami sudah datang. Mei. Aneh. Kenapa rumah Mei tidak ada Mei-nya? Pasti ada Ipin. Mei. Wah, ada ayam goreng. Ayo kita makan dulu yuk Upin. Iya kakak. Nyam. Enak. Mei. Aneh, kenapa ya? Meme tidak ada di dalam rumahnya. Kamar mandi juga tidak ada. Seharusnya kita kesini Meme ada. Tapi seisi rumahnya kosong Upin. Aneh sekali. Meme, kamu jangan sembunyi. Ayo kita main. Ini kamar Meme, tapi dia tidak ada. Kenapa bisa ya? Mei. Aneh. Meme sama sekali tidak ada di rumahnya. Mei. Mio, kamu harus merunduk Mio. Soalnya hantu Upin dan Ipin itu ada di depan kita. Kalau dia melompat, habislah, kita bisa kelihatan. Iya kakak, aku sudah merunduk. Yuta, kita begini berhasil atau tidak? Kenapa sih hantu Upin dan Ipin itu belum pergi? Mei, kamu sudah merunduk? Sudah. Mei tidak suka begini. Baby Celin juga lebih tidak suka. Tapi kita harus merunduk. Tidak kelihatan ya. Tapi hantu Upin Ipinnya kata kakak Yuta ada di depan kita. Persis di depan kita loh Mei. Mei takut. Mei tidak mau dibawa sama hantu Upin Ipin. Aneh. Kenapa ya Mei tidak ada di rumahnya? Padahal kita sudah capek-capek kesini. Iya, dia tidak ada. Padahal kita mau makan enak. Rumah kita tidak ada Kak Ros yang masakkan ayam goreng. Lalu sekarang kita harus bagaimana Upin? Kita pulang saja yuk. Bagaimana kalau besok malam kita pergi saja ke rumah Tok Dalang? Oh iya, Tok Dalang kan baik dengan kita. Kalau begitu kita sekali lagi yuk makan di dekat dapurnya Mei. Setelah kita perut kenyang, kita langsung segera ke rumahnya Tok Dalang besok malam. Tapi kita juga harus pulang ke rumah kita dong Ipin. Iya. Wah, gawat ini. Mereka tepat di dekat bawah kita Lolo Lilil. Iya Yuta, kelihatannya si Upin dan Ipin setelah meninggoy jadi rakus. Mereka tambah kuat makan Yuta.
Wah, bagaimana ini? Yuta, sebaiknya kita lihat dulu apakah mereka akan pergi. Malam besok dia akan pergi ke rumah Tuk Dalang. Aduh, kenapa si Upin Ipin ini terus saja pergi ke rumah orang-orang yang dia kenal? Yuta, kelihatannya Upin dan Ipin sudah pergi, Yuta. Kenapa? Iya, Yuta. Kita akan pergi saja ke rumah Tuk Dalang besok malam. Si Ipin sudah pergi. Diam, Yuta, jangan naik dulu, nanti kamu ketahuan sama si Upin. Wah, kakak Yuta. Mio, jangan bergerak ke sini, Mio. Nanti Upin tahu kalau kamu ada di atas atap. Dia belum pergi. Iya, cepat merunduk. Sudah kakak. Dia langsung tiba-tiba menghilang. Mio. Kenapa kamu tidak duduk di dekat bantal? Ya ampun. Aku menyuruh kamu di tempatmu. Ya, kakak. Kan? Yuta, Mio tercampak, Yuta. Hampir saja. Untunglah. Upin sudah pergi, tiba-tiba menghilang. Aduh, aku mengkhawatirkan kamu tadi. Mio terjatuh dari atas atap. Bagaimana rasanya? Kelihatannya badanku tidak bisa digerakkan. Wah, entah ada yang tulang patah atau tidak ini. Mio ini sih, aku sudah suruh kamu di tempatmu dari tadi, tapi kamu malah bergerak ke tempatku. Kakak, Upin dan Ipin sudah pergi kan? Sudah, matahari sudah mau terbit ini. Pantas saja mereka berdua pulang. Tapi rumahnya si Mei Mei apakah berantakan? Wah, kelihatannya baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan dapur? Waduh, ayamnya hilang. Ternyata Upin dan Ipin sangat suka makan ayam. Kalian semua sudah boleh turun. Sudah boleh turun. Aduh, Meme tidak suka. Yuta, bagaimana dengan Mio? Kelihatannya malam ini kamu sudah berhasil. Mereka tidak menemukanmu, jadi kamu selamat. Tapi apakah Mio baik-baik saja? Kelihatannya kakinya terkilir. Lalu bagaimana untuk besok? Kami akan pergi ke rumah Tuk Dalang untuk memperingatinya. Mio, aku akan panggil ambulan ya. Iya kakak, aku tidak bisa bergerak. Aduh, gara-gara hantu Upin Ipin, Mio kakinya malah jadi terkilir. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Hey, kalian bertiga, Lolo, Lilil, dan juga Baby Selin, cepetan turun. Aduh, sebaiknya kalian tidur saja di rumah Meme. Meme pasti suka. Kita belum menemukan kelemahan si Upin Ipin. Tapi sudah 2 malam dia makan ayam goreng kan? Ayam goreng?